Ibu akan memberikan materi tentang apa? Oke, bagus. Harus semangat ya, katanya? Bagus. Oke. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Ibu Nurul Hanifah. Bisa dipanggil Ibu Nurul? Nah, jadi sebelum kita mulai nih kegiatan kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca tadi mendapatkan berkah bagi kita untuk ilmu pada hari ini. Amin. Amin. Nah, gimana kabarnya kita semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kalau ada yang sakit tahan semua ya. Ya, Bu. Nanti kalau tahan tadi untuk misi saya sakit. Tapi sejauhnya masuk kan? Oke, kali ini kita akan bahas sehat jasmani, semangat tiada henti. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, apa sih itu sehat atau kesehatan? Ada yang tahu? Ayo, katakan mereka tahu. Saya Bu. Oke, silakan aja. Kalau menurut saya kesehatan itu bahagia, ceria, Bu. Bagus, kesehatan itu bahagia, ceria. Oke, itu adalah bagian dari kesehatan. Oke, ada yang bisa? Oke, Kesehatan itu badan sakit, Bu. bagus sekali. Sehat itu dan jika badan tidak sakit, Bu. Betul. Oke, lanjut. Segar, Bu. Segar. Sehat itu adalah orang yang punya tubuh segar, gitu ya. Oke, bagus. Apa lagi ada? Buah. Oke, buah. Betul sekali. Nah, apa? Kenapa segar? Apa yang Anda sampaikan itu betul ya? Bahwasanya sehat itu adalah kondisi seseorang di mana dia itu adalah kuat, bahagia, semangat, pokoknya apapun yang dilakukan itu sesuai dan produktif apa yang dilakukan. Nah, lanjut jasmani. Bu. Oke, sabar. Jasmani itu kita, Bu, tubuh kita. Oke, betul. Tubuh kita ada lagi. Nah, oke, yang ada lagi ya karena jasmani itu bagus ya, ada semua kita lanjut ya. Kalau kita gabung kira-kira apa sih artinya kesehatan jasmani? Oke, lanjut. Nah, kesehatan jasmani adalah kondisi tubuh yang berada dalam keadaan baik, bugar, dan berfungsi secara optimal. Sehingga seseorang atau manusia itu dia mampu melakukan banyak aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Oke, nah kesehatan jasmani di sini kira-kira apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa sih kondisi tubuh yang berada dalam keadaan baik itu? Maksudnya gimana sih? Apa saja sih kesehatan jasmani itu? Oke, silakan. Kesehatan jasmani itu keadaan baik itu seperti tidak ada yang cacat, tidak ada yang luka, betul. dan kandungan itu memang utuh dan tidak ada perubahan gitu. Oke, bagus ya. Bagus apa yang sampaikan kuliah nanti ya. Nah, kesehatan jasmani itu memang seperti itu. Di mana kesehatan jasmani ini mencakup pada kondisi tubuh seseorang. Bisa kulit, mata, telinga, lagi, hidung, lagi, kaki, Anda semua apa? Selain itu dan apa lagi? Apa lagi? Nah, mungkin nggak tahu ya. Nah, maksudnya di sini adalah tadi kan mata. Ini kita nama nih mata, telinga, hidung. Kita nama apa coba? Jantung, hati, usus, nah, ginjal. Oke, bagus ya. Berarti kesehatan jasmani di sini berarti adalah kondisi diri seseorang itu berada pada sesuatu yang optimal, mulai dari misalnya jantungnya bisa berdetak, hatinya bisa melakukan aktivitasnya, lambungnya
dia bisa mencerna makanan. Oke. Mana tuh ya? Nah, kenapa sih penting menjaga kesehatan jasmani? Coba. Itu dulu. Yang pertama, menjaga kebugaran dan oke. Lalu yang kedua, nah, yang ketiga, oke, lanjut. Oke, bagus bagus. Nah, kita bahas satu-satunya. Yang pertama, menjaga kebugaran dan kekuatan tubuh. Kenapa kita masuk ke dalam pentingnya menjaga kesehatan jasmani? Karena coba kita lihat di zaman sekarang ini, ada orang yang hobinya tidur aja, olahraga enggak, makannya seblak. Nah, ada kayak gitu. Berarti kalau dia kayak gitu kan apa terjadi? Tidak sehat jadinya, apalagi kondisi tubuhnya kurang fit, kondisi tubuhnya kurang fit. Iya betul ya. Jadinya apa setelah level 5 ya? Nanti akan oke, berarti kalau misalnya sudah seperti itu, berarti penting nggak menjaga kesehatan tubuh? Selanjutnya mencegah penyakit seperti obesitas. Tadi kita kan penyakitnya diare, terus sekarang kita bahas obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, obesitas itu apa ya? Berlebihan ya? Berlebihan. Ya, betul ya, apa yang bahasa kita ya? Ya, kalau misalnya orang obesitas itu dia itu susah untuk melakukan apa saja, susah gerak. Jadi nanti dia tuh nggak produktif melakukan kegiatan apa aja. Pernah nggak lihat kasus obesitas yang dia tuh sampai kalau misalnya mau ke rumah harus didorong dulu sama orang? Iya kan itu kan. Terus ada diabetes. Kalau orang diabetes tuh tau nggak yang orang diabetes itu harus disuntik kalau dia sudah kena diabetes? Ada suntikan itu gunanya untuk biar sakit insulin biar dia tuh nggak sakit lagi. Nah, itu penyakit jantung. Ya kayak tadi misalnya habis makan langsung tidur gitu kan. Terus habis makan minum kopi, makan pula durian. Iya kan? Kalau penyakit jantung makanya bisa kita tuh penting untuk menjaga kesehatan jasmani dan menjaga penyakit dan oke, meningkatkan daya tahan tubuh ya seperti biasa ya. Kalau misalnya kita jaga jasmani itu kita akan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, bagus. Lalu untuk aktivitas sehari-hari. Coba bayangkan, kita nggak menjaga kesehatan kita dengan kita tidur-tiduran, nggak mau olahraga, sini capek, sini malas. Nah, kira-kira itu aktivitas sehari-harinya bagus nggak? Iya. Berarti kembali lagi kepada pentingnya oke, lalu meningkatkan kualitas hidup. Ini berhubungan sama aktivitas sehari-hari. Karena kalau aktivitas kita sehari-hari lebih baik, maka kualitas hidup kita juga baik. Lalu membantu menjaga kesehatan mental. Masuk ya di situ ya. Misalnya gini, kita udah gak bagus sih kesehatan jasmaninya, misalnya psikolog gitu kan, itu banget pasti mempengaruhi kan mentalnya. Misalnya overthinking kan, overthinking, terus kayak itu baru masuk ke mental nggak pikiran? Bisa, masuk kan, berarti juga bilang oke, lalu untuk kebiasaan disiplin, karena hidup disiplin itu adalah orang yang mampu menjaga kesehatan jasmaninya. Iya betul. Oke, terus itu aja nih. Oke, faktor yang mempengaruhi kesehatan jasmani. Ini berarti ya. Jasmani itu ya. Oke, faktor yang mempengaruhi
kesehatan jasmani. Yang pertama, Pola makan. pola Gizi makan. seimbang. Oke, nah kita bahas satu dulu ya, kita bicara dulu. Ayo. Pola makan gizi seimbang. Nih, pernah nggak Anda merasa ngantuk aja kali? Ya, Baru buka sih, ngantuk, baru mau sleep, ngantuk, gitu kan. Nah, ini termasuk pada ketika gizi kita nggak seimbang. Misalnya, terlalu banyak makan Indomie, itu kan apalagi kok Indomie aja ya, nggak pakai telur, nggak pakai sayur, itu kan seimbang nggak gizinya tadi? Ya. Sekarang kita coba tahu ya, kenapa kulit itu tidak sehat? Karena ada gizinya. Nah, gizinya dan zat kimia yang rich. Nah, maksudnya apa zat kimia nih? Kita makan juga micin-micin yang banyak itu tadi. Ya. Kita makan yang tidak sekali sekali. Misalnya sekali itu di HP cukup satu, dua, tiga lah, gitu kan. Nah, itu kan ada tuh dan terima lagi olahan kan. Dan kita pasti coba bayangin gimana perut kita untuk mengolahnya. Karena apa? Misalnya sayur gitu, kita makan sayur itu bisa, sayur itu masuk pada serat. Jadi kalau kita makan serat itu kemungkinan dia punya asam nih. Ya. Nah, ketika dia masuk ke serat, itu tuh serat membantu biar gimana caranya makanan yang kita makan tadi itu tuh bisa dicerna dengan cepat. Jadi kita nggak ada sembelit, nggak ada Daerah keras. ya, itu ya, kan sakit ya kalau terjadi seperti itu ya. Nah, makanya perlu pola makan yang sehat. Oke, lalu kesehatan jasmani itu juga dipengaruhi oleh menurut Anda, kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Kurang makan kan tubuhnya nggak selalu sehat. Jadi nanti ada yang sakit badannya. Oke, betul ya. Kalau misalnya kita nggak ngapain juga olahraga gitu, di badan itu kayak bisa aja kayak kenapa ya? Aku nggak tahu nggak punya kayak sakit aja. Ya, Bisa juga kayak gini. Kalau misalnya bisa nggak musik, misalnya jalan aja gitu. Kita nggak pernah jalan kaki misalnya. Tiba-tiba kita ada di situasi darurat gitu, motor kita mati, terus kita harus jalan kaki kayak dari rumah ke sekolah. Beda. Kalau misalnya kita nggak olahraga, gimana goalnya? Iya kan? Nah, capek kan? Nah, jadi mempengaruhi ke fisik kita tadi jasmani, makanya itu mempengaruhi kesehatan jasmani. Kalau istirahat dan tidur yang cukup, ya karena kalau misalnya kita nggak tidur cukup, kita ketika melakukan aktivitas tuh kayak pusing, ngantuk, nggak semangat, ya lanjut. Istirahat. Lingkungan ya. Di mana istirahat itu? Iya, boleh iya, coba kita diagnosis kenapa mau pertama tadi kenapa mau nangis sama pikir kurang tidur, karena begadang, tidur ya. Juga nggak teratur, jadi nanti kalau kalian terus kayak gitu kesehatan jasmaninya jadi itu yang bisa buka mana? Ada soal. Ayo, kita coba bisa diperhatikan ya, biar bisa kita pelajari, oke? Oke. Lingkungan yang bersih atau tidak? Kurang ya. Oke. Nah, lingkungan yang bersih. Karena kalau misalnya lingkungan kita tidak bersih, tinggal di tempat umum gitu kan, nanti jalan kan tidak ya, tahu kita lagi sama main, jalan. Kenapa pernah gimana kita jadinya? Jadi bentuknya lingkungannya. Oke, kebiasaan hidup. Nah, tadi kayak misalnya iya, kebiasaan hidupnya kayak misalnya rokok, mabuk, makan pedas, minum bir, semangat ya. Jadi itu tergabung kesehatan jasmaninya kan? Ya. Jadi makanya kita perlu menghindari kebiasaan hidup yang tidak baik. Oke, lanjut ke faktor genetik.
contohnya yang menurunkan gejala penyakit diabetes. Ya, diabetes kan itu turunan kan? Ya. Tapi kita nggak bisa selalu menyalahkan itu, nggak bisa menyalahkan kehidupan kita. Bisa, karena kalau misalnya kita tetap menjaga hidup sehatnya kayak pola makannya bagus, fisiknya bagus, fisiknya bagus, istirahatnya cukup, lingkungannya bersih, kebiasaannya baik, maka itu bisa jadi tidak akan terjadi. Karena nggak selain faktor genetik juga ada yang tujuan yang lain, iya kan? Ya. Jadi kita sekali menyalahkan keluarga. Ada yang kesehatan yang kita semua. Bagus. Itu kita semua di sini ya. Ya. Oke, lanjut kepada dampak kebiasaan tidak sehat lagi. Tadi sudah disampaikan nih. Apa itu tadi? Misalnya mudah sakit, iya. Kenapa kok kira-kira bisa gitu? Oke, berarti gender harus ada. Oke, bagus. Kita harus punya pemikiran seperti itu ya. Nah, lanjut meningkatkan resiko penyakit. Sudah saya sampaikan ya, obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Lalu gangguan tidur, insomnia atau apa itu ya? Oke, dilihat di dampak kebiasaan yang saya itu. Ayo, dilihat dulu yang jelas. Kira-kira masih mau nggak nih? Kebiasaan saya. Betul. Nanti habis pulang dari sini makan sebelah. Ya, dunianya sama aja. Kalau nggak, kita nggak apa-apa kalau misalnya mau makan Indomie, misalnya sekali sebulan. Nggak apa-apa, tapi pentingnya untuk dijaga kesehatan. Tidak boleh itu yang misalnya makan Indomie. Iya, sekali sebulan. Terus sekali makan Indomie itu kita kasih sayurnya, bisa kasih telur, kasih ayam. Pakai nasi ulat. Oh iya. Nah, jadi perlunya menjaga kesehatan. Oke, lanjut. Ada lagi nih lanjutannya dampaknya. Penurunan konsentrasi dan daya ingat. Siapa yang merasa seperti itu? Merasa seperti itu semua ya? Oke, berarti yang tadi tidak seimbang antara tidak seimbang antara kebiasaan dan pola makan. Oke, diganti lagi ya. Oke, lanjut gangguan sistem pencernaan. Nah, kenapa kok kayak gitu? Oke, berarti dapat kesimpulan bahwasanya harus makan sayur. Oke, bagus semua ya. Lanjut berat badan tidak ideal, terlalu kurus atau berlebihan. Kalau terlalu kurus, kenapa ada? Berlebih. Jadi ada orang tinggi kayaknya ya. Coba lihat kalau Anda, bisa Anda tadi? Ideal. Itu udah dari jangan overthinking ya, overthinking kan bisa membuat kesehatan jasmani kita juga apa tadi kan? Nah, iya betul. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, menurunnya kesehatan mental itu apa yang saya bilang. Bisa jadi ada overthinking karena pola makannya sendiri, misalnya tergantung bilang ini, sebelah ini, gorengan setelah ini. Nah, seperti kan kayak banyak kan makan biji-biji tadi, gendut lah gitu. Padahal bisa jadi juga kan? Tapi untuk mengatasi kesehatan jasmani yang buruk, makanya perlu kalau makan sehat tadi dibagi tadi menjaga keseimbang. Oke, lanjut.
aku masih kuliah, pergi sekolah ngantuk, terus pas di kelas nggak fokus, terus pas pelajaran nggak masuk. Nah, jadi batas hidupnya jadi jadi nggak kebiasaan itu. Jadi kita harus menghentikan kebiasaan buruk. Lanjut. Nah, kita lanjut ke cara menjaga kesehatan jasmani. Oke, yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang. Kira-kira apa sih makanan yang bergizi seimbang itu? Yang mana? Ya, yang ada proteinnya, nasinya, karbohidrat, sama serat-serat dan gizinya. Oke, apa sih? Jangan sore, apa lagi? Nah, semua olahraga itu masuk pada olahraga. Iya, sekedar kita jalan aja 30 menit, misalnya jalan 30 menit kita keliling lama-lama kita tuh kayak 100 kali. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup nggak apa-apa. Nah, kita keliling lah 30 menit, jalan aja 30 menit itu termasuk pada olahraga. Yang lebih baik kita olahraga yang beberapa negara kan jadi kita nggak bosan gitu. Tetap konsisten dan kita olahraga masing kita bisa berperan aja. Iya. Oke, lanjut. Minum air putih yang cukup. Nah, ini kebiasaan nih. Siswa-siswa ini pasti jarang sekali minum air putih. Tidak boleh. Siapa yang iya? Yang iya. Yang kurang minum. Ya Allah, hampir 90% ya semuanya ya. Oke, minum air putih itu kita nggak harus bedain ya. Misalnya gini, coba Anda semua ambil kopi di rumahnya, buat kopi di rumahnya. Tapi sedikit aja rasa kopinya. Itu kan bukan pengolahannya. Nah, coba ditumpahkan air keran. Lama-lama itu. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, ada caranya. Kita minum putih air keran kan? Jadi kita minum air putih yang bagus. Misalnya, kita dari isi saja, dari kelihatannya saja gitu, dari visual saja air putih itu, air yang bersih itu, ketika dimasukkan ke dalam air yang keruh, itu bisa putih loh dia. Apalagi kita yang minum air putih penuh dengan gizinya, penuh dengan segala macam komposisi yang bisa sehat untuk tubuh kita. Iya kan? Iya. Siapa yang suka sendiri di sini? Aku. Iya. Oh iya. Oke. Itu komposisi karena mengganti. Bagus ya. Memang sebaiknya sehari itu kan kita 2. Tetap berarti konsisten ya untuk hasilnya ya. Ya. Nanti istirahat yang cukup 7 sampai 8. Jangan lagi ada yang kadang-kadang ya. Terus banyak Oke, kita bahas terus banyaknya. Sehari satu hari itu satu hari semalam berapa jam? 24 jam dikurang 78 jam. Itu 16 jam. Nah, 16 jam. Kita kurang waktu kita untuk kayak istirahat itu sekitar 5 jam. 11 hari itu. Nah, 11 jam kan? Sekolah kira-kira berapa jam? Sembilan jam. Ada 9 jam lagi kan? Ini juga ya kuliah ke sekolahnya ya. Sudah dari yang 30. Oh iya ya. Tapi kan kita ada istirahat. Oke, kita anggap itu 9 jam. Berarti sisa 2 jam. Itu udah pulang kita. Berarti bisa kita bagi lagi? Nah, iya. Ada waktu di 2 jam itu
Kurang kok. Kok kurang? Tapi tadi dilanjut kita udah untuk istirahat. Iya, pokoknya aku istirahat dulu. Ipa bilang 2 jam itu kurang untuk tugas ini maksudnya kayak 5 jam tadi. Jadi kayak yang tersisa 7 jam dulu, saya 3 jam setengahnya istirahat, 3 jam setengahnya lagi untuk bertugas. Jangan ya jadikan belajar itu sebagai alasan untuk begadang. Ya. Tapi Diva mau sehat tubuh tapi sehat fisik. Iya. Mau nggak nih? Oke. Lanjut. Menjaga kebersihan diri dan Lingkungan. Ini capek-capek aja deh kita kalau misalnya kita olahraga bagus, makannya seimbang, tapi enggak jaga kebersihan lingkungan. Misalnya buang sampah sembarangan, buang sampah sini, buang sampah situ. Tahu nggak lalat itu suka loh menghinggapi makanan sampah-sampah itu. Yang begitu, misalnya nih berdiri di situ sebentar gitu, kena kakinya sedikit nih, tiba-tiba makan. Kira-kira apa yang terjadi? Betul, ada ulasan semua. Ya kan? Berarti ketika kita nggak menjaga lingkungan kita, jadi Kotor, kita kena penyakit. maksudnya kan jadi tidak sehat, tidak sehat. Oke, lanjut. Berarti yang keenam hindari kebiasaan. Banyak ya, kita ada begadang, mabuk-mabukan, banyak lagi yang bisa berbuat. Tapi masih tahu kan? Iya masih. Tapi tahu kan kebiasaan dulu apa saja? Iya. Tapi kalau kita harus Harus nanti, Bu. iya loh. Iya, ada bersih dirinya. Nah, betul itu siapa ya? Nanti siapa yang harus rajin nanti di tangan? Ada. Sebaiknya apa? Sinar tiga. Iya, ada juga karena kalau lebih dari situ kita kasihan juga ya yang membuangkan. Ya, badannya gitu juga. Iya. Aku sama gitu. Iya. Iya, Bu. Oke. Oke. Ibu ada satu kegiatan yang dilakukan di biar itu kayak lebih semangat, biar lebih masuk nih kalau kita materi pembahasan ini. Mau nggak itu? Oke. Nah, gaya hidup Sehat. Oke, ibu mau Anda semua berdiri. Nah, musiknya begini ya. Ayo ayo sehat, jangan malas, jangan malu. Lari terus cepat badan kuat, sehat nomor 1, sehat nomor 1. Jadi itu ada jalannya. Sehat-sehat. Yes. Kuat. Pasti sukses. Ini Luar biasa. berarti pertama ya. 1, 2, 3. Ayo sehat, jangan malas, jangan lambat. Ayo nomor 1. Sehat nomor 1. Sehat-sehat. Yes. Kuat. Pasti sukses. Gizi. Olahraga. Hidup sehat. Luar biasa. Oke, berarti sudah bisa semua ya. Bagus ya, semangat ya kalau dunia itu pasti kalau ada dunia di sini. Positif tuh habis. Oke, udah sampai kita ke materi terakhir. Nah, ada quotes-nya di sini nih dari ibu-ibu baju hijau. Ya, coba bacakan. Seseorang yang memiliki kesehatan jasmani yang baik tidak hanya bebas dari penyakit tetapi juga memiliki energi dan kebugaran yang cukup untuk menjalani kehidupan secara produktif. Oke, itu ya intinya ya. Seseorang yang memiliki kesehatan jasmani yang baik tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memiliki energi, kebugaran,
kita dapat dari hari ini? Oke, silakan anak-anak. Oke, silakan. Jadi kita itu tidak boleh menyepelekan kesehatan jasmani kita. Nah, tidak hanya jasmani, kita harus ingat juga ke tubuh kita. Terus kita harus tidak boleh menyepelekan air putih dari ibu karena kebanyakan kami pengen minuman yang berwarna. Jadi kami mau selanjutnya kami mau minum air putih aja bu agar nanti lebih sehat ibu kami, lebih bugar lagi, terus tidak terus lagi. Oke, bagus ya. Anda sampai menyebut lagi. Ayo. Oke, nanti. Dalam ibu olahraga itu dapat membuat jasmani kita sehat, terus kesehatan jasmani itu dapat juga dengan minum air putih 2 liter sehari, terus menjaga tidur yang bersih, lalu menjaga pola makan yang sehat, terus pola tidur yang baik bu. Oke, bagus ya. Bagus sampai kamu kan yang jadi juga. Ayo. Jadi kita itu harus menjaga pola makan kita bu agar teratur. Karena masih banyak sekarang ini yang makannya tidak teratur, ada 1 kali sehari dan 2 kali sehari sehingga menyebabkan penyakit seperti asam lambung gitu bu. Jadi yang pentingnya kita jaga pola makan kita. Oke, bagus ya. Bagus ya. Kayak Anda sampaikan. Tenang kita semua. Untuk komitmen nih, untuk mau ada semua berkomitmen dengan yoga kita tadi. Mana ya? Nih, sehat-sehat, tubuh kuat, makan bergizi, hidup sehat. Ya. Jadi ada semua yoga ini. Saya sehat. Saya kuat. Ya, kita sama-sama ya. Saya sehat, tubuh saya kuat, makanan saya bergizi, hidup sehat. Ya, oke. 1, 2, 3. Saya sehat, tubuh saya hidup sehat. Jadi harus sampai disampaikan tadi apa semuanya tadi? Jadi sampai kita di penghujung kegiatan kita kali ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah mau mendengarkan Ibu dari awal sampai akhir. Banyak kali omongan Ibu ini bosan ya. Maaf ya kalau misalnya ada Ibu juga. Oke, alhamdulillah ya, makasih ya. Oke. Karena tadi kita buka dengan doa atau kita tutup juga dengan berdoa. Jadi sebelum kita mengiringi kita berdoa terlebih dahulu mulai doa selesai. Amin. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa kita jaga dan kita komitmen masing-masing ya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.